Gua nggak bangga negara kita bisa bikin pesawat terbang. Gua nggak gembira negara kita punya banyak jalan tolnya. Gua nggak bakalan seneng proyek-proyek yang mangkrak bisa selesai juga akhirnya. Gua nggak tertarik institusi kita sok suci. Gua nggak seneng negara kita bisa mengembangkan teknologi canggih. Itu semua bullshit. Buat gua bullshit. Gue cuma bangga kalau negara kita taat hukum, mengerti hukum, dan mau menegakkan kehormatan negara. Karena kehormatan negara ada di penegakan hukum. Dan negara yang seperti itulah yang pasti dihormati oleh negara lain. Sekali lagi, kehormatan negara ada di penegakan hukum dan bukan di institusi. Oke? Hukum adalah panglima dan bukan uang yang berbicara. Bukan elit-elit parpol dan juga bukan mantan penguasa. Tapi jika memang itu yang disukai oleh penyelenggara negara kita, mantan penguasa, elit-elit parpol yang berkuasa atas negara kita, maka negara tidak jauh beda dengan sebuah ormas. Sebuah ormas yang mendirikan parpol, maka berdirilah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti itulah gambaran pembentukan negara kita. Sepertinya Jokowi tidak mau intervensi hukum, baik itu masalah korup, pelanggaran HAM, maupun kesewenang-wenangan hukum. Artinya Jokowi tidak peduli dengan kehormatan negara. Prinsip Jokowi adalah kerja, kerja, dan kerja. Membangun segala macam infrastruktur. Kerja membangun proyek-proyek mangkrak. Kerja memperbaiki manajemen. Tapi apa yang mau dikerjakan kalau dananya pada ditilep atau dikorup? Dan Anda tidak peduli dengan penegakan hukum, dengan dalih tidak mau intervensi hukum. Wah, kalau gitu koruptor-koruptor tidak bakalan takut kepada Anda, Pak Jokowi. Mereka tahu kalau Anda lembek dan kagak bakalan mau intervensi hukum. Kepala negara seharusnya mengerti hukum dan peduli terhadap hukum. Ilustrasinya begini, bos. Ada seekor kambing dirampok oleh seorang terhormat yang bekerja pada salah satu kementerian, lalu ditangkap oleh institusi penegak hukum. Institusi ini melihat bahwa si perampok adalah orang terhormat karena berdinas di kementerian. Lalu dibuatlah sebuah skenario yang menarik hati. Seakan-akan itu kesalahpahaman. Hingga menyentuh hati para hakim dan memaksa hakim menjatuhi hukuman ketok palu selama 1 minggu. Kejadian tersebut disaksikan oleh masyarakat awam pencuri roti. Pencuri roti karena lapar. Dan dia langsung mengerti akan esensi hukum. Wah, enakan kayak gitu nih bro. Tapi gue harus jadi orang terhormat dulu nih. Biar hukumannya ringan banget. Biar hukumannya mantep. Cuma 1 minggu bro. Dan lebih parahnya lagi, tidak melakukan kesalahan, tapi malah dianggap bersalah. Contohnya saya sendiri. Contohnya saya sendiri nih bro. Saya hanya melihat rambu petunjuk belok ke kiri dan tidak ada sama sekali rambu larangan belok ke kanan. Lalu saya belok ke kanan,
tapi dinyatakan bersalah dan ditilang. Karena saya masyarakat jelata, maka kasus saya ini tidak akan ada yang peduli sama sekali. Walaupun sudah banyak pengetahuan yang sudah saya share. Jadi ada dua kesimpulan. Satu, kalau mau jadi penjahat, jadilah orang terhormat. Atau jadilah penjahat yang dihormati. Dua, kalau mau negara ini maju dan terhormat, maka kita semua harus mengerti dan peduli terhadap hukum. Itu saja. Kalau hanya kerja, itu sudah prinsip kuli bangunan. Siapapun bisa menjadi kuli bangunan. Tidak hanya Jokowi saja. Oke bro. Salam dari kuli bangunan. Salam dari penjahat yang terhormat. Panglima hukum tidak titip salam.